kau datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar semua? Harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan tubuh badan yang baik, agar kita dapat beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik tanpa ada halangan. Jadi alhamdulillah, sedar tidak sedar kita telah sampai di pertengahan bulan Ramadan, di mana tidak lama lagi kita akan bertemu dengan 10 terakhir Ramadan, di mana 10 terakhir Ramadan ini merupakan 10 hari yang terpenting, yang berharga bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja pada bulan Ramadan, tapi juga untuk sepanjang tahun nih, dimana dalam 10 terakhir nih Allah telah mengurniakan ada satu malam, dimana satu malam nih Allah ibaratkan malam nih seperti 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar nih merupakan salah satu keistimewaan pada bulan Ramadan, dimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atakum Ramadan, sungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkatan, fardullahu alaikum siyamah, dan Allah memfardukan ke atas kamu berpuasa, tuftahu fihi abu-abus sama, dibukakan kepada kamu pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga, watughalliqu fihi abu-abul jahim, dan ditutup semua pintu-pintu neraka, watughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan pada bulan ini. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah memuliakan malam Lailatul Qadar ini karena pada malam tersebut Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah difirmankan dalam kitab Al-Quran dalam surah Al-Qadr ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa adanya satu malam yang luar biasa, yang dikatakan bahwa malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada ketika itu, pada zaman Rasulullah SAW, baginda pernah bercerita kepada para sahabat baginda tentang pada zaman kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel, ada orang yang dia sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia tidak pernah tidur malam, karena pada waktu malam dia akan sentiasa berzikir, bermunajat, dan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu siangnya pula dia akan pergi berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama berapa tahun? Selama 80 tahun. Begitu lama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, sehingga kan begitu sekali. Dan dikatakan bahwa orang ini dia tidak pernah pun melakukan dosa walaupun sekelip mata. Selepas daripada mendengar cerita Rasulullah SAW tuh, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, sedangkan
mereka yang hidup lebih lama, yang hidup lebih panjang, tidak pernah melakukan dosa dan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun berkata, janganlah kamu risau, janganlah kamu kecewa. Sesungguhnya Allah telah beri kemuliaan pada satu malam di mana walaupun kamu hidup tidak panjang, walaupun hidup kamu pendek, tapi amalan kamu lebih baik dan lebih luar biasa jika kamu melakukan amalan pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Dikatakan juga Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sempit. Sebab apa? Sebab malam Lailatul Qadar nih di mana para malaikat berbondong-bondong, ramai para malaikat yang turun ke bumi yang ditugaskan untuk mengaminkan dan mendoakan seorang individu yang melakukan ibadah, yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ibadah tersebut mereka akan dapat digandakan pahala mereka dan juga diampunkan dosa-dosa mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tuh, malam 10 akhir Ramadan. Di mana jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan, Allah tidak bagi tahu bila berlakunya malam Lailatul Qadar nih? Sebab apa? Sebab Allah mau tengok usaha kita, Allah mau tengok effort kita untuk untuk mengejar Lailatul Qadar nih, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan sunat yang lainnya untuk mendapat retonya. Jadi walaupun Lailatul Qadar ini dirahasiakan, ramai para ulama yang cenderung menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir Ramadan, baginda akan menghidupkan malam tersebut, mengejutkan kaum kerabatnya dan juga mengikat kain sarung baginda pada malam tersebut, yaitu baginda tidak akan mendekati istri-istri baginda pada malam tersebut, di mana baginda akan melipat gandakan ibadah lebih daripada kebiasaannya. Jadi daripada situ kita akan dapat ambil iktibar bahwa 10 terakhir Ramadan ini kita mesti bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh. Jadi apa tanda-tanda berlakunya malam Lailatul Qadar? Ada ulama yang menyatakan bahwa jika malam Lailatul Qadar itu berlaku, paginya dia akan matahari tidak akan bercahaya dan dingin pada paginya. Gitulah dia punya tanda-tanda. Tapi tanda-tanda yang lain, ada yang mengatakan bahwa pokok ruku tuh, haiwan-haiwan berselawat, itu semua daripada mungkin kisah-kisah seorang yang pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar tuh. Jadi rasanya setakat ini saja untuk perkongsian berkaitan dengan Lailatul Qadar. Rasanya saya harapkan semua bersungguh-sungguhlah